Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sebelumnya, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dan kita doakan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, untuk para ulama, Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Hakim, untuk keluarga kita dan Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu ka Ja'farin wa khirniqo Qurani wa'adamin wa lahiqi Wa syakku min wahulati wa wasyiqi wasman ata wa kullatan wa naqaba wa akhiran laisi wa sahiba wa wa iyakuna yakuna mufradain hatman wa At-Ta'il illa Rabbi wa minhum man kullu wa asad wa durti Fikari kasuhada wa udad wa jumlatun wa ma bimasibah Tam mu'riba wa sya'an a'lami dhu idhafah ka'abdi syamsin wa abi quhafah wa wada'u wada'u lidadi alam ta'ala alami ashqasi lafzu wa wa'am min dhaka wa'irratin bil maqrabi wa وهكذا شعر للثعلب wa misluhu karratun ma kadza وعلم للفجرة fi dzalika mudhakkarin syir bimadhi ta'ala al-unsaq tasir wa dhanitan al-musanna al-murtarif wa وفي fi سواه بينتين اذكر تطيع wa bi ula ashir li jam'i mutlaqan wal maddu awla wa ولدى البعد الطقا bil kafi حرف من أو معه wallamu in قدمتها ممتنعة wa bi huna وبهما أو غيرهما أجربا danil maka وبه السلسلة bil bu'di aw تسمى فوهن aw bi hunalikan fiqan aw أو هن sudah sampai sini. موصول هاي موصول Insyaallah sampai di sini insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. 2 minggu yang lalu ya, berarti mohon maaf 2 minggu yang lalu kita libur karena ada suatu keperluan. Kita sudah membahas terkait dengan isim alam. Ya. Isim alam itu ada kalanya mufrad, ada kalanya murakkab. Kemudian isim alam itu juga ada yang isnadi, ya, yang murakkab itu ada yang isnadi, ada yang masji, ada yang idhofi. Ya. Isnadi itu yang tersusun dari kalimat, ya. Misalnya ada orang namanya Zaidun Qaimun, maka itu i'rabnya adalah i'rab hikayah. Ada yang alam murakkab masji. Murakkab itu tersusun, ya. Yang masji itu tersusun dari 2 kata. Yang 2 kata itu menjadi satu kata. Misalnya ma'di kariba itu, ya, atau sibawai. Nah, itu namanya alam murakkab masji. Ada yang idhofi. Idhofi itu tersusun dari mudhaf ilaih itu, ya. Misalnya namanya Abdullah atau Abdurrahman. Ya. Tersusun dari 2 kata juga, tapi itu apa namanya? Mudhaf ilaih. Sekarang kita juga akan masih membahas terkait dengan isim alam. Ya. Isim alam ada namanya alam jenis dan alam ashkhos. Alam jenis dan alam ashkhos. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'u li ba'dil ajnasi alam ka'alamil ashkhasi lafdun wa huwa min dzaka ummu iryatin min aqrabi wa hakadha su'alatun li sa'lati wa misluhu barratu lil mabarrah kadza fajarin alamun lil fajrah. Wa wada'u orang-orang Arab itu menjadikan alam, isim alam li ba'dil ajnasi, pada sebagian jenis. Jenis itu berarti misalnya singa, ya. Ada jenis singa. Maka itu, ya, namanya misalnya nanti ada nama, ya. Nama untuk singa itu kalau di sini nanti namanya Usama. Nah, Usama untuk sebutan jenis singa, untuk semua singa. Ka'alamil ashkhasi lafdun. Nah, dia isim alam untuk jenis itu dihukumi seperti alam ashkhas. Alam ashkhas itu nama untuk orang tertentu. Ya, sudah jelas. Misalnya Zaidun, Ahmad, nah, itu kan jelas. Disamakan dengan isim alam ashkhas dalam hal lafdun, lafadznya. Wa huwa am, dan ini sudah umum, sudah lumrah. Nah, jadi lumrahnya alam jenis itu disamakan dengan alam ashkhas dalam segi lafadznya. Nanti dijelaskan, ya. Min dzaka, di antara alam jenis itu ummu iryatin. Ummu iryatin ada nama ummu iryab itu lil akrab, digunakan untuk menyebut akrab itu kalajengking, ya. Nah, kalajengking. Wa hakadza, dan juga su'alatun. Su'alah, nama sebutan su'alah li sa'lati, untuk sa'lat. Musang, ya, sa'lat itu.
Sa'lab itu jenis serigala ya. Ya. Wa misluhu dan apa semisalnya berroh. Contohnya juga berroh, kata berroh apa nama berroh digunakan lil mabarroh untuk orang yang berbuat baik atau bagus ya. Barroh dari kata birrun. Birrun. Nah, kemudian kata fajari, begitu juga nama fajari, alamun adalah alam, nama lil fajroh untuk orang yang berbuat Fajir. lacut atau apa, ya, berdosa durhaka. Nah, di sini dijelaskan al-alamu ala qismaini. Alam itu juga terbagi menjadi dua. Ya, kemarin ada banyak, ada terbagi menjadi mufrad murokkab, ada yang ini terbagi juga menjadi dua, alam syahas dan alam jenis. Jenis. Nah, apa itu alam syahas? Ya. Fa'alamu syahsi lahu hukmani. Alam syahas itu ada dua hukum. Yang pertama maknawi. Secara makna, alam syahas adalah ayyurada bihi wahidun bi'ainihi. Ini yang dikehendaki satu orang tertentu gitu ya. Kazaidin, seperti Zaid. Kan jelas ya, Zaid satu orang, namanya Zaid, tertentu. Secara makna juga tertentu, Zaid itu jelas, ma'rifat ya. Wa Ahmad dan Ahmad, ada namanya Ahmad, sudah jelas. Ahmad yang ini, jelas secara makna itu ma'rifat, diketahui. Nah, walafdiyun, secara lafaz alam syahas itu ya, kalau tadi secara makna sudah jelas tertentu orangnya. Sedangkan secara lafaz ciri alam syahas itu adalah sihatu maji'il hali mutaakhiratan anhu. Ya, boleh kedatangan hal yang berada di akhirnya. Jadi dia setelah alam syahas itu boleh ada hal. Itu keterangan apa? Berlaku keadaan. Nahwu contoh ja'ani zaitun dhahikan. Telah datang kepadaku Zaid dhahikan. Dalam keadaan tertawa. Ya. Seraya tertawa. Dia datang kepadaku secara tertawa. Dengan tertawa gitu ya. Dhahikan di sini kedudukannya jadi hal. Nah, secara lafaz ya, alam syahas itu tandanya adalah boleh dibarengi, diakhiri dengan hal. Itu yang pertama, yang cirinya. Kemudian waman uhu minas sorfi ma'asabatin akhara ghairil alamiyah. Kemudian alam syahas itu juga tidak menerima tanwin atau isim munsharif ya. Disertai sebab lain selain alamiyah. Nah, jadi nanti ada penjelasan isim munsharif itu ada ilat 1, ada ilat 2 ya. Ada yang ilat 2 itu alamiyah plus misalnya wazan fiil atau ziyadah alif nun dan sebagainya. Jadi isim munsharif disertai sebab lain. Alamnya plus apa? Dia isim munsharifnya kenapa? Alamnya plus apa? Ziyadah alif nun atau wazan fiil. Contoh hadza Ahmadu. Ini Ahmadu, tidak boleh Ahmadun. Dia berarti alam syahas. Ini juga kemudian waman udhuril alifi wal lami alaihi. Tercegah dari masuknya alif lam. Tidak boleh didahului alif lam. Fala taqulu, maka kamu tidak boleh mengatakan ja'al amru. Ini enggak boleh. Ya, enggak boleh ditambahi alif lam.
itu alam syahas. Nah, jadi secara makna itu tertentu, kemudian secara lafaz dia boleh diakhiri dengan hal dan isim ghair munsharif. Kemudian dia tidak menerima alif, tidak didahului alif lam. Ja'al amru, ja'al amru. Wa alamul jinsi, tadi alam syahas secara lafaz dan makna seperti tadi ya. Nah, sekarang kita bahas alam jinsi. Wa alamul jinsi ka alami syahsi. Nah, sedangkan alam jenis itu seperti alam syahas fi hukmihi al-lafzi, dalam hukum lafadznya. Nah, kenapa tidak secara hukum maknanya juga? Karena alam jenis itu istilah umum. Nah, kalau kita menyebutkan misalnya tadi singa, itu kan masih umum ya. Nah, jadi secara makna itu tidak dihukumi seperti alam syahas, tapi hanya secara lafadznya saja dihukumi seperti alam syahas. Nah, maka fataqulu, maka kamu mengatakan hadza usamatu muqbilan. Nah, tadi kan boleh diakhiri dengan hal, ya kan? Alam syahas. Maka alam jenis itu juga boleh diakhiri dengan hal. Hadza usamatu muqbilan. Hadza usamatu muqbilan. Ini Usama muqbilan, sedang menghadap. Nah, tapi Usama di sini yang dimaksud adalah singa. Singa ini muqbilan, sedang menghadap. Fatamna'uhu minas sorfi, juga tercegah atau termasuk isim ghair munsharif, tidak menerima al. Tidak menerima tanwin, ya, tidak usamatun tapi usamatu. Karena dihukumi dengan seperti alam syahas tadi. Wa ta'ti bil hali ba'dahu. Nah, dan kamu boleh mendatangkan hal setelahnya. Wala tudkhilu alaihi al-alifa wal lama. Dan kamu tidak boleh memasukkan alif dan lam pada alam jenis. Fala taqulu hadzal usamatu. Maka kamu tidak boleh mengatakan hadzal usamatu, tidak boleh ada alif lamnya. Ya, karena dia dihukumi seperti alam syahas. Alam syahas tadi tidak boleh didahului alif lam. Ya, mungkin yang selanjutnya ada yang mau baca? Wa hukmu alamil jinsi. Pak Suripna, monggo Pak Suripna. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukmu alamil jinsi fi makna ka hukmil nakirati. Min jihati annahu la yakhsu wahidan. La yakhussu wahidan bi'ainihi wa kullu asadin yasduqu alaihi usama wa kullu aqrabi yasduqu alaiha ummul iryati wa kullu sa'labin yasduqu alaihi su'alah alamul jinsi yakunu li shakhsin kama taqumu wa yakunu li makna kama taqaddama wa yakunu lil makna kama masala biqaulihi barrotun ya. Barrotu lil mubarrati
Wafajari lil fajroti. Fajroti. Ya. Fajroti. Mau diartikan, Mbak? Ya, boleh. Wahukmu alamil jinsi, dan hukum alam jinsi fi makna, di dalam mana kahukmil nakiro, seperti hukum nakiro, yaitu umum. Min jihadi anahu layah khusso. Min jihadi, yaitu jihad sih artinya apa? Wajah apa? Bentuk apa ya? Ya, arah. Arah ya. Jadi segi. Di antara arahnya, dari arahnya bahwa sesungguhnya tidak mengkhususkan seorang dengan apa bi'ainihi, yaitu dengan orang tertentu, salah orang tertentu, seorang tertentu. Wa kullu asadin, dan setiap asadin itu nama singa kan ya? Setiap singa ya. Bahwa maka setiap singa yasduku, artinya apa Bu yasduku? Secara letterlek sih benar ya. Iya. Ya, untuk apa ya? Intinya semua singa itu sama pengertiannya atau apa digunakan untuk nama usamah. Gitu. Nama usamah ya. Nama pengertiannya. Wa kullu asadin, bahwa semua singa itu namanya digunakan untuk nama usamah, itu aja mungkin. Wa kullu aqrabi yasduku 'alaiha, dan setiap aqrabi yasduku 'alaiha, yaitu namanya digunakan kepadanya, atasnya, yaitu ngiryatin. Ngiryatin. Wa kullu sa'labi, dan setiap sa'labi. Sa'labi ini ada makna juga kayak apa namanya? Serigala secara umum. Ya, setiap serigala namanya digunakan yaitu su'alah. Wa alamul jinsi, dan alam jenis yakunu yaitu terjadi lil saksi, pada alam saksi. Saksi itu artinya sebenarnya orang, ini maksud saya kayak nama manusia gitu ya. Kama taqaddama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kama taqaddama, sebagaimana sebelumnya. Wa yakunu lil makna kama masla. Kama masalah. Sebagaimana terdahulu bahwasanya ada makna sebagaimana contoh daripada perkataan, suatu perkataannya barrota, yaitu barro lil mubarro, yaitu barrotan itu kebaikan, lil mubarro untuk suatu yang baik. Wafajaro, bahwasanya apa ya, fajir, keburukan, lil fajroti, untuk suatu perbuatan yang buruk, fajir. Ya. Ya, terima kasih Pak Sripma. Ya, sama-sama. Ya, tadi jadi hukum alam jenis itu secara makna seperti hukum nakiroh. Nakiroh itu umum. Ya. Min jihati annahu la yakhussu wahidan bi'ainihi. Kita bisa mengatakan alam jenis secara makna dihukumi nakiroh. Kenapa? Karena secara makna memang tidak bisa dikhususkan untuk suatu tertentu, ya, untuk jenis tertentu. Nah, untuk orang tertentu, ya. Tapi untuk suatu jenis secara umum. Nah, misalnya ini ya, fakul wa asadin yasduku alaihi usama. Jadi ketika kita mengatakan asad, ya, untuk semua singa, tanpa tertentu singa yang mana. Pokoknya kita menyebutkan usama ya untuk semua jenis singa, gitu ya.
Nah, ini usamah termasuk contoh alam jenis. Usamah itu untuk jenis apa? Singa, semua singa. Nah, tidak singa tertentu. Jadi secara Umum. makna itu umum. Nah, begitu juga contohnya ummu iryatin. Ummu iryatin, kalau kita mengatakan ummu iryat, ya berarti adalah untuk semua jenis kalajengking akrob. Gitu. Jadi untuk umum, maknanya umum, nakiroh. Beda dengan alam syahas. Alam syahas itu ma'rifat tertentu, sudah jelas. Ya. Tadi Zaidun, oh berarti Zaid. Tidak semua manusia gitu. Kalau ini kan, kalau kita mengatakan ummu iryat, ya berarti untuk semua jenis kalajengking. Tidak kalajengking tertentu. Gitu. Itu yang dimaksud di sini ya. Bil makna kahukmin nakir. Wa kullu sa'labin yasduku alaihi su'alah. Begitu juga semua musang. Sa'lab itu musang ya. Bukan serigala. Ya, musang. Jadi kalau kita mengatakan su'alah, ini su'alah itu alam jenis untuk semua musang. Ya, jadi apa namanya? Maknanya itu umum atau nakiroh. Meskipun secara lafadz dia dihukumi alam syahas seperti alam syahas tadi. Ya tidak boleh diawali dengan alif lam. Ya, kemudian boleh diakhiri hal ya. Tidak boleh tanwin. Termasuk tidak boleh ditanwin. Alam jenis. Wa alamul jinsi yakunu lisyahsi kama taqaddam. Alam jenis itu kadang-kadang seperti untuk syahs, untuk tertentu ya. Sebagaimana yang sudah diterangkan tadi. Wa yakunu lil makna kama masala biqaulihi. Tadi kan untuk jenis tertentu ya. Misalnya Usama tadi untuk singa. Tapi secara makna alam jenis itu juga terkadang itu untuk makna, untuk jenis makna, jenis artinya. Sebagaimana contoh barroh. Barroh, kalau kita mengatakan barroh, alam barroh, nama barroh itu untuk semua orang yang berlaku baik atau beramal soleh. Barroh ini nama sebutan untuk semua orang yang beramal bagus, gitu. 5 barroh. Jadi bukan jenis, tapi secara makna yang bagus. Atau fajar. Fajar ini nama fajar, alam fajar itu digunakan untuk semua orang yang berbuat dosa atau berdurhaka ya, fajir. Itu terkait dengan alam jenis dan alam syahas. Alam jenis dan alam syahas. Mungkin ada yang didiskusikan atau ada yang mau menambahkan terkait dengan ini? Monggo. Biasanya Mas Abdurrahim. Ada yang mau didiskusikan, Mas Abdurrahim? Sehat, Bu Ustadzah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Subtrono sehat. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Masih bisa ngaji, alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan semuanya pada saat itu. Kemarin itu kemana tuh Bu Ustadzah tuh tanyain sakit apa gitu. Iya, lagi serak kemarin jadinya enggak. Alhamdulillah tuh sekarang kita bisa belajar bareng lagi. Semuanya pada sehat. Jadi ini Bu Ustadzah kita mau bahas alam jenis ya. Ya.
Alam jenis. Dalam ilmu nahu, kita bukan terkadang sih, pernah dengar gitu ada kata peribahasa isim jenis. Nah, apakah antara alam jenis dan isim jenis itu ada perbedaan? Dan satu lagi, kalau ngebahas ini ya, isim nakiroh. Apakah antara isim jenis dan isim nakiroh juga sama gitu. Jadi 3 tuh, alam jenis, ada isim jenis, sama isim nakiroh. Ini kayaknya Mas Abdurrahim langsung menerangkan. Ayo jawab. Kemudian kalau kita lihat bait ini ya, wawadau liba bil ajnasi alam ka'alamil ashosi labdon wa huwa am. Ini Ki Musonif luar biasa bahasanya, pakai bahasa liba bil ajnasi. Enggak pakai likulil ajnasi, kok sebagian doang gitu ya. Kok enggak semua jenis itu, kok enggak semua isim jenis itu bisa dijadikan alam jenis. Kenapa enggak semua isim jenis itu bisa dipakai alam jenis? Oh ternyata tidak ya, kalau kita meneliti bahasa liba bil ajnasi itu ternyata cuma sebagian doang. Contohnya, sebagian isim jenis yang bisa dibuat alam jenis di sini contohnya akrob. Itu akrob kan isim jenis ya. Kalau ini mah memang sinakiroh ya. Isim jenis. Tetapi ternyata itu akrob ada pembuatan alamnya disebut alam jenis. Mana tadi contohnya Ummu Iryat. Ummu Iryatin. Ya, Ummu Iryat itu disebutnya, kalau kita teliti ternyata kalau kata Ki Musonif itu Ummu Iryat namanya alam jenis. Pembentuk dari mana? Dari isim jenis. Mana isim jenis? Nah, akrob. Oh ternyata jadi kalau kita teliti antara Ummu Iryat dan akrob itu dalam segi dalamnya lagi kalau kita teliti ternyata beda. Nah, kita carilah perbedaan antara Ummu Iryat dan akrob itu apa. Ummu Iryat disebut isim jenis, isim jenis alam jenis, Ya, akrob disebut isim jenis. Ya. Gitu juga su'alah disebut alam jenis, sa'lab disebut isim jenis. Nah, ini juga isim jenis nanti, itu isim jenis termasuknya isim nakiroh dalam segi keumumannya, ya. Dalam segi keumumannya. Akrob, isim jenis, tetapi bisa dimasukkan kepada isim nakiroh dalam segi keumumannya. Maknanya. Ya, dalam segi maknanya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu alam jenis. Alam jenis Ummu Iryat. Memang apa sih yang dimaksud alam jenis itu? Nah, kalau dalam kitab syarah-syarah alfiyah yang lain, model kalau yang saya punya ini ya, Khudori ya, ada di kitab Khudori. Khasyiyah Khudori, di situ ada penjelasan. Di situ dijelaskan antara alam jenis dan isim jenis. Jadi kalau kita lihat alam jenis dalam kitab ini, ada bahasa yang dimaksud alam jenis itu adalah mawudi'a bi haqiqatil muayyanah bil i'tibar fi qalbil mukhatabi. Alam jenis mawudi'a li haqiqatil muayyanah bil i'tibar fi qalbil mukhatabi. Isim jenis
ma wudi'a li haqiqatil muayyanah. Nanti Bu Ustaz koreksi lagi ya. Ma wudi'a li haqiqatil muayyanah bi ghairil i'tibar. Jadi ada perbedaan antara alam jinis dan isim jinis. Sekali lagi yang dimaksud alam jinis itu adalah ma wudi'a li haqiqatil muayyanah bil i'tibari fi qalbil mukhatab. Isim jinis ma wudi'a li haqiqatil muayyanah bi ghairil i'tibar fi qalbil mukhatab. Memang apa perbedaannya? Kalau alam jinis mawudi'ah yaitu suatu kalimat isim wudi'ah yang diterapkan, yang dipasang li haqiqatil muayyanah untuk hakikat yang tertentu. Bil i'tibar fi qalbil mukhatab, dalam ngeiktibar hati mukhatab. Contohnya kayak gini. Kita tahu singa ya, tadi contohnya singa ya. Singa. Pak Supriyono lagi ngopi, contohnya. Lagi ngopi. Kemudian ada singa lewat di hadapannya. Nah, itu singa bisa disebut tadi apa? Alam jinsi. Usama. Usama. Nah, yang kita lihat itu yang singa yang lewat itu disebut usama. Usama ya, yang lewat. Dengan tidak melihat, artinya asalnya ya udah tahu ya, senajan ada di hadapan kita ataupun enggak pun ya kita tahu bahwa singa itu ada, asal itu ada. Ketika singa itu lewat di hadapan kita, itulah disebut usama. Jadi emang udah fidihnil mukhatab, fi qalbil mukhatab. Kemudian ada lagi ketika Pak Supriyono masih ngopi itu di situ. Lewat lagi tuh singa. Nah, itu yang lewat itu bisa disebut usamah lagi. Bisa disebut usamah lagi. Terus ada lagi sorenya lewat usamah lagi, singa lagi lewat. Itu usamah bisa disebut usamah lagi. Jadi haqiqatil muayyanah bil i'tibar fi qalbil mukhatab. Itu yang disebut alam jinis. Sama tuh tadi tuh Pak Supriyono lagi ngopi. Kemudian ada kala jengking lewat. Kita bisa disebut hada ummu iryat mukbilan. Kemudian ada lagi yang padahal beda, bukan satu kala jengking, padahal mah beda-beda gitu. Ada lagi yang lewat kala jengking yang lain di hadapan Pak Supriyono. Bisa disebut hada ummu iryat mukbilan. Pak Suripno gitu biar nggak salah terus. Oh, Pak Suripno ya. Iya. Nah, kemudian ada lagi yang lewat itu. Kala jengking lagi bisa disebut hada ummu iryatin mukbilan. Padahal mah bukan satu tuh ya, beda-beda, tetapi kelihatan dalam hadapan kita gitu, ummu iryat. Yang padahal kita tahu gitu, setiap akrob ya ummu iryat. Jadi kalau isim jenis tadi mau dia li haqiqatil muayyanah bi ghairil i'tibar. Meskipun kita enggak lihat, meskipun enggak ada gitu di hadapan kita, enggak ada singa, enggak ada kalajengking, ya kita tahu bahwa ada jenis yang namanya akrob kalajengking. Itulah yang disebut akrob, itu disebut isim jenis. Gimana Pak Supriyono? Jadi enggak semua jenis satu hewan yang galak itu disebut bisa ada alam jenisnya, ada alam jenisnya. Ternyata enggak, liba'dil ajnas, cuma sebagian doang. Iya, tidak semua jenis itu mempunyai alam, Pak. Iya. Tidak semua. Makanya bahasa kimukan itu bahasanya indah, wawadhu liba'dil. Kenapa enggak dipakai liba'dil ajnas? Ya kulo ya. Enggak semua. Mungkin kalau yang pernah di Arab Pak Suripno. Apa jenis yang punya nama tertentu itu. Betul kan, kalau di sini akrob itu alam jenisnya ada ummu iryat gitu. Mungkin ada di Arab pasti ada banyak. Jadi kalau di Arab ya,
ya mohon maaf nih kalau jangan dibilang saru ya. Kalau ada namanya Fahad, Raja Fahad kan udah kita punya. Fahad itu artinya itu citah atau kalau kayak seperti ini Ummu Iryatin itu padahal kalau jengking ya. Dikirain nama orang ada umunya gitu kan pakai kunyah kayak kunyah. Kunyah gitu kan katanya. Iya. Nah, aku nggak, kalau yang saya tahu itu ya kalau di Saudi itu nama-nama binatang dipakai untuk yaitu seperti Usamah ya. Di sana ada namanya orang Usamah. Usama bin Laden gitu ya. Iya. Itu pemakaian binatang dipakai nama orang. Istilahnya apa? Itu nantinya ke alam mangkul ya, Ustaz ya. Iya. Alam mangkul. Alam mangkul jadinya. Ini memang jenisnya. Kalau syakar itu burung elang. Ini memang jenisnya jenis hewan, tapi ada hewan itu sudah dijadikan nama orang kalau itu. Iya, gitu. Kalau yang ini kan hewan tertentu ada namanya sendiri. Iya itu seperti itu. Kayak kalau di sini itu ada yang namanya kayak apa? Yang komodo kecil apa itu? Biawak ya. Karena kalau di padang pasir itu ada binatang seperti biawak. Kayak kadal lah, tapi namanya dob. Termasuk itu jenis di antara jenis biawak dan jenis itu macam-macam kali ya, apa namanya? Di antaranya itu dob itu tadi yang bisa dimakan kalau doyan itu. Saya pernah lihat. Dan ternyata dob itu makanannya rumput. Jadi bukan kayak kalau biawak itu kan makanannya kayak daging ayam, apa ikan gitu ya. Kalau dob itu makanannya rumput. Jadi dia ada rumput khusus yang untuk makan dob itu. Makanya boleh dimakan ya Pak ya? Ya makanya boleh dimakan. Itu yang di dalam hadisnya itu kan takrir itu kalau masalah. Ketika Rasulullah mendiamkan ditawari makan daging itu, tapi Rasulullah nggak mau makan, tapi nggak melarangnya gitu. Itu yang dimaksud itu dob itu tadi. Kemudian apa lagi? Ya kalau yang saya tahu hanya itu aja sih yang apa terkenal di sana. Dijual bebas kayak gitu, kalau mau beli di pasar hewan ada banyak. Jadi dob itu kayak biawak persis, kayak buaya lah tapi kecil. Cuman itu doang sih tadi ya, nambahin cuman ada yang namanya alam jinis dan isim jinis. Nanti kalau kita mau teliti lagi ya, ada isim nakiro gitu. Perbedaan antara alam jinis, isim jinis dan isim nakiro itu apa? Cuman saya tadi nambahin alam jinis sama isim jinis. Ya kalau untuk pembahasannya tadi udah secara detail Bu Ustada udah menjelasin. Kemudian Ki Musonib nyontoin ada baroh juga baroh, padahal itu baroh pan termasuknya sesuatu yang nggak kita bisa lihat ya, kebagusan, kebaikan. Hanya secara maknanya. Ternyata alam jinis itu juga bisa diterapkan kepada alam jinis yang bentuknya ayan. Contohnya seperti Ummu Iryat. Kedua, ternyata alam jinis juga bisa dipasang untuk makna. Seperti tadi baroh sama fajaroh. Udah Ustazah. Mungkin ini banyak ya kalau di Indonesia itu apa istilahnya apa ya, kayak di bahasa Indonesia itu kayak pencuri itu loh Pak, apa? Tapi enggak sih, itu loh yang panjang tangan kayak gitu, bukan ya? Iya bisa nggak? Itu apa namanya ya? Peribahasan apa gimana? Peribahasa itu. Iya, peribahasa. Pokoknya di dalam bahasa Arab juga banyak peribahasa kayak gitu istilahnya. Cuman saya belum sempat
Ya belum sempat belajar lah sama orang Arab. Kadang-kadang. Atau jangan jauh-jauh sih, contohnya gini aja, Bu Ustazah itu. Contohnya Bu Ustazah itu solehah ya, kesolehahannya itu kita bisa terapkan alam jenis yang secara makna, Bu Ustazah solehah itu disebut ya alam jenis secara maknawi. Kalau kata solehahnya kan, kalau kata solehahnya itu kan umumnya ke semua. Tetapi ketika kita sedang berhadapan dengan Bu Ustazah yang pinter kayak gini, yang ini, itu kita bisa mengucapkan alam jenis soleha itu alam jenis makna. Tertentu Pak jadinya, Mas. Kan untuk untuk ini kan umum ya. Barroh kan untuk semua orang yang berbuat baik. Atau ya nanti ada lagi gitu, ada lagi Bu Romlah lewat, kita bisa kalau disebut. misalnya dari soleha apa ya jadinya ya? Apa itu? Ya deh. Ya istilahnya satu kata untuk umum. Satu kata untuk umum. Soleha itu bisa diterapkan untuk Bu Ustazah sama Bu Romlah. Kalau soleh diterapkan untuk Pak Supriyono, Suripno, mungkin seperti itu. Iya, kalau sudah ditetapkan jadi nama ya, nama alam tadi ya. Terima kasih banyak ini Mas Abdurrahim. Ya, Pak Abdurrahim ini banyak yang dibaca udah. Ya, referensinya udah. Referensinya ini beliau ini. Nanti saya bilang ke Ustadz Yunal. Biar suruh nambah-nambahin dia kalau ini. Iya. Masya Allah. Kalau nggak kayak gini kita kadang tuh memang susah ya untuk, maksudnya malas untuk baca-baca kadang ya. Jadi kalau ketika ada pelajaran kayak gini kadang kita tuh mau gitu buka-buka yang lain gitu. Jadi bersyukur gitu doang. Iya, saya juga jadi terpicu juga kadang-kadang baca yang lain gitu juga. Nanti buat bahan diskusi. Itu Bu Ustazah belajar alfiahnya waktu belajar di mana itu? Saya takutnya satu guru. Belajarnya dulu di Beras. Kiainya siapa itu yang kayak? Dulu itu ngajinya saya di sekolah, Mas. Di jadi sekolah. Guru. Ya. Ada yang jadi beda kelas ya, naik kelas ya ganti guru. Jadi sampai khatam, memang sampai khatam. Tapi dari kelas 1 sampai kelas 4 beda guru. Tapi saya yakin sih kalau memang yang kita pelajari itu mungkin gurunya itu atasnya mah sama satu guru. Contohnya kalau di Indonesia ya biasanya kiai di Indonesia, ustadz di Indonesia ngambil sanad alfiahnya biasanya yang kita tahu itu ada namanya Syekh Khalil Bangkalan. Di situ. Syekh Khalil Bangkalan. Nanti Syekh Khalil Bangkalan nanti itu punya murid lagi itu mungkin banyak, terus punya murid-murid lagi terus. Khalil Bangkalan di Madura. Pak Supripno takut itu mau ngediskusiin apa? Mungkin yang lainnya Bapak Ibu mau diskusikan lagi. Bu Romlah, coba Bu Romlah pengen dengar saya. Bu Romlah. Sudah lama bolong-bolong jadinya nggak nyambung sebenarnya. Aduh ya Allah. Mustami aja dulu Ustazah sama teman-teman. Mustami tapi paham apa tidak? Kayaknya. Ya ini apa namanya?
Alfiah itu memang kata orang-orang itu yang saya pernah ngobrol itu tingkatnya udah tinggi gitu. Ya. Jadi kalau sebenarnya kalau katanya kalau step-stepnya itu sebelum ke Alfiah ajurumnya dulu kata. Iya, memang biasanya seperti itu Pak Di. Jadi kalau apa namanya tiba-tiba langsung ke Alfiah, kalau yang basicnya nggak kuat, nggak mudeng-mudeng katanya. Oh, pantesan saya termasuk yang itu Pak Suripno. Iya, jadi apa namanya? Karena ini apa ya? Ya mungkin mohon maaf ya. Ini bahasa Arabnya harus sudah matang juga ini. Termasuk Karena, Pak Suripno nih, mantap. Ya. ya kalau saya bahasa Arab apa namanya udah banyak baca buku lah ibaratnya gitu ya. Ya, memang kalau belajar Alfiah ini sudah tahap bisa nulis, Pak. Iya. Nulis dengan tata bahasa yang bagus, apa secara nahwu ya. Menguasai nahwunya lah, istilahnya sorofnya bagus, nahwunya bagus. Ya saya alhamdulillah walaupun masih terputus-putus ya bisa ngikutin aja gitu. Baca ya, cuman apa arti-artinya masih perlu dituntun gitu. Tapi kalau kaidah-kaidah kasroh, fathah, domah, tanwin itu insya Allah ya masih bisa apa? Masih bisa mengikuti kadang-kadang. Ya kalau untuk pemula memang kurang recommended ya. Iya, Cuman, kalau iya. Cuman di Pondok Amsilati itu kan ya Taufik kan bikin apa sarinya Alfiah lagi. Jadi Alfiah kan ada 1000 bait. Itu diambil yang penting-penting sama beliau, terus dirumuskan lagi jadinya anak didiknya itu bisa cepat baca kitab juga. Tapi pakai Alfiah yang sudah diramu sama beliau. Diambil yang penting-penting. Yang ini bait ini kayaknya nggak dimasukkan. Yang penting-penting aja kayak tanda-tanda isim gitu-gitu ya. iya. Apa namanya? Ya sebenarnya kalau pengalaman saya belajar itu yang pertama dibahas itu isim dulu sampai benar-benar matang, sampai mufrad mudzakkar, mufrad muannas, musanna, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, isim mausul, isim dhamir, apa isim isyarah. Dan itu harus di luar kepala yang kayak gitu itu. Iya, iya. Kalau yang kayak gitu belum mudah wah berat. Nanti kenapa ini kena ini. Kemudian pemakaiannya terus apa pelajaran Arabnya harus paham. Tanda i'rab ada 4 itu harus paham pemakaiannya, terus bagaimana itu. Nah kalau itu udah bisa dikuasain, kesini tinggal apa namanya mempelajari mutabik, ada apa namanya badal, ada naat, ada taukid, ada satu lagi apa itu atof itu. Nah, itu juga harus tahu juga kenapa. Jadi ketika baca nanti kenapa gini. Ternyata ya banyak juga yang harus disiapkan dulu gitu. Ya, tapi memang ini kan saya juga udah bilang kan ke Ustadz Yunal. Ya. Ini nggak ketinggian Ustadz nggak mengkaji Alfiah ini. Kata beliau ya untuk tabarukan kitab yang sudah dikaji oleh ulama-ulama di Indonesia kan banyak ya yang mengkaji Alfiah. Biar tabarukan, biar sampai khatam insya Allah. Kalau yang kitab kecil-kecil katanya udah pernah dikaji juga sampai khatam. Jadinya tinggal Alfiah ini yang belum katanya. Makanya Bu Ustazah jangan bosan-bosan lah ketika saya senangnya di grup ini tuh di ruang Zoom ini memang beda ya dari yang lain. Di sini ustazahnya mau nuntun gitu dalam segi bacaan, mau nuntun gitu. Jadi hal-hal yang seperti itulah meskipun memang yang kita kaji ini adalah Alfiah,
ketika ada bacaan-bacaan yang tidak paham dalam segi syarah alfiahnya, kita bisa dituntun sama Bu Ustazah. Jadi jangan bosan-bosan ngasih tahu. Ketika Bu Ustazah ngasih tahu kedudukan I'rab, kita dapat ilmu. Itulah yang ini yang buat kita cepetnya itu sih. Jadi sambil nonton gitu. Ada sistem nonton. Insya Allah nanti kita ini bahas I'rabnya juga ya. Nah, Iya, nah Iya. itu saya kalau bisa gitu. Jadi kenapa ini kok harokatnya fathah? Kenapa ini harokatnya kok? Ya, sambil praktek ya. Iya. Praktek nahwu sharafnya. Tapi saya kalau ada kesulitan bahasa Arab juga saya nanya ke Ustadz Junal. Iya. Ustadz Junal malah senang dia kalau ditanya. Waduh, ya bagus lah kali ini. Berarti ada. Ya, mungkin ada yang lainnya atau kita cukupkan ini. Sudah jam 9 soalnya ya. Iya, oke lah. Depan Nggak apa-apa. kita akan masuk. Nyampe di sini dulu nggak apa-apa lah. Insya Allah besok kita lanjut lagi. Minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang isim isyarah ya. Isim alam sudah selesai. Ya, kesimpulannya ya isim alam itu nama. Misalnya, istilahnya nama ya. Ada yang isim alam isim nama biasa. Ada alam kunyah ya. Abu Hurairah, Ummu Salamah, itu disebut alam kunyah. Kemudian ada juga alam laqab, alam isim. Alam isim, alam kunyah, alam laqab. Iya, ada 4. Alam laqab itu bukan kayak Zainul Abidin atau bukan apa? As-Siddiq ya. Al-Faruq, pokoknya julukan itu disebut alam laqab. Kemudian ada juga istilahnya alam mufrad dan alam Murokab sama alam mufrad dan alam murokab. Mufrad. Ya, mufrad itu artinya sendiri ya. Mufrad tunggal. Jadi namanya tidak tersusun dari beberapa kata. Misalnya Zaitun ya, Ahmad dan sebagainya. Ada juga yang nama itu tersusun dari beberapa kata ya. Ada kalanya dia tersusun dari jumlah malah. Kayak ada orang namanya Zaitun Qoimun misalnya. Itu disebut alam murokab isnadi. Kemudian ada juga nama yang tersusun dari 2 kata atau jumlah ya. Yang disebut tarkib masjid ya. Tarkib masjid. Ada yang sibaweh ya. Misalnya itu ya. Itu disebut alam murokab masjid, tarkib masjid. Ada juga yang murokabnya itu idhofi. Tersusun dari mudhof ilaih. Misalnya ini ya Abdul Syams, Abu Kuhafah, Abdurrahman, Abdurrahim, ini juga ya masnya ini. Ini disebut alam murakkab idhofi. Kemudian yang terakhir tadi kita bahas ada alam jenis, ada alam syahas. Alam syahas dan alam jenis. Alam syahas itu nama tertentu, orang yang sudah jelas tertentu. Kayak Pak Suritno ini ya. Orangnya jelas tertentu, ma'rifat. Tidak secara umum. Kemudian ada orang namanya Zaid, Ahmad. Terus ini banyak ini ya Pak Ismail, Nurul. Ini disebut alam syahas. Kemudian juga ada alam jenis. Alam jenis itu nama untuk jenis tertentu. Ada jenis, kalau di sini ada jenis kalajengking ya. Kalajengking itu
ternyata punya nama tertentu, ya, namanya Ummu Iryad. Ummu Iryad. Nah, di sini Ummu Iryad itu alam jenis untuk semua kalajengking. Jadi semua kalajengking ternyata di Arab sana disebut dengan Ummu Iryad. Nah, maka Ummu Iryad di sini namanya alam jenis. Sedangkan akrob tadi sudah diterangkan Mas Abdul Rahim, jenisnya adalah isim jenis dari kalajengking. Nah, Ummu Iryadnya namanya alam jenis. Kemudian sa'lab, ya, sa'lab ini jenis musang. Nah, ternyata jenis musang itu ada namanya alam jenisnya adalah su'alah. Nah, jadi kalau kita mengatakan su'alah, nah, maka untuk semua musang, su'alah ini nama untuk semua musang. Nah, jadi su'alah, kemudian Ummu Iryad, ini kan jenis, namanya tadi apa? Alam jenis. Jenis. Secara makna itu umum, ma'rifat. Pokoknya semua kalajengking namanya Ummu Iryad. Semua musang tadi namanya su'alah. Semua singa itu dia disebut, kalau kita ketemu singa, nah tadi ada yang menyebutkan alam jenisnya adalah usamah. Tapi secara lafaz dia tidak nakirah, tapi dia ikut alam syahs. Secara lafaz dia tadi tidak boleh ditambahi alif lam, kemudian tidak boleh ditanwin, ya, dan boleh diakhiri dengan hal. Diakhiri dengan hal, keterangan sifat, ya, keterangan sifat. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi, bisa ditanyakan di grup, ya. Nanti kalau kita diskusikan minggu depan. Ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah mengikuti, ya, sampai akhir. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik beserta syarahnya. Marilah kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah dan doa kafaratul majelis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Keluar dulu ya, Bu Romlah.